Rusia perang, tapi ekonomi tetap bagus. Bagaimana caranya? Apa yang terlintas di pikiran Anda tentang Rusia saat ini? Perang, sanksi, dan isolasi. Banyak orang berpikir bahwa ekonomi Rusia akan mengalami krisis. Namun, kenyataannya berbeda. Ekonomi Rusia tetap bertahan. Mari kita bahas mengapa hal ini bisa terjadi. Mulai dari Februari 2022 hingga sekarang, Rusia masih melancarkan invasi berskala besar ke Ukraina. Sebagai tindakan respon tersebut, banyak negara-negara telah menerapkan sanksi. Dengan total, telah lebih dari 16.500 sanksi terhadap Rusia. Bahkan, juga isolasi global demi mendorong penyelesaian diplomatik yang damai dalam konflik tersebut. Di lain sisi, Rusia sebagai salah satu negara penghasil minyak dan gas terbesar di dunia, telah mengekspor atau menjual minyak mentah dengan volume yang signifikan ke global, terutama seperti Cina dan negara-negara di Eropa. Tak disangka, negara Saudi Arabia membeli cadangan energi dari Rusia dan menjualnya kembali ke Eropa. The coordinated sanctions imposed on Russian oil and gas by the US, Europe and their Pacific allies have led to a historic shift in the direction of the Russian energy flows. China, which already is a huge importer of Russian energy supplies, has been soaking up more Russian natural gas as compared to the previous years. Oleh karena itu, Rusia sangat bergantung pada pendapatan dari minyak dan gas alam, di mana pada tahun 2021, sektor ini telah menyumbang 45% dari anggaran federal Rusia. Berdasarkan grafik ini, mereka juga adalah pemegang terbesar cadangan gas alam di dunia. Lihatlah peta ini juga. Minyak dan gas Rusia mengalir ke berbagai penjuru dunia. Meskipun banyak sanksi dan boikot energi Rusia, ternyata masih banyak negara Eropa, Cina dan India yang membutuhkan energi Rusia. Oleh karena itu, ini mengurangi dampak buruk dari sanksi-sanksi yang telah diterapkan kepada Rusia dan membuktikan bahwa energi Rusia tetap menjadi komoditas yang dibutuhkan. Sanksi memang menyulitkan, tapi Rusia tidak tinggal diam. Mereka dengan cepat beradaptasi. Perusahaan Rusia mulai mencari pemasok baru dari negara yang tidak memberikan sanksi. Selain itu, mereka juga mendorong produksi dalam negeri to minimize rely on import. Misalnya, industri otomotif Rusia yang awalnya sangat bergantung pada komponen dari Eropa, kini beralih ke pemasok dari China dan negara-negara Asia lainnya. Well, despite a growing list of Western sanctions against Russia, Chinese automakers are shifting into high gear. Brands like Geely, Chery, and Chang'an have exploded in popularity among the Russian people as Chinese cars fill the gaps left by the exodus of global car makers. Dasha Chernyshova has more from Moscow. Tidak hanya itu, Rusia juga membuat original brand seperti Stars Coffee yang telah menggantikan posisi Starbucks. Dan ini ternyata sukses di pasaran. Pemerintah Rusia juga berperan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi. Mereka memberikan dukungan finansial kepada perusahaan-perusahaan yang terdampak sanksi dan juga mendorong investasi dalam sektor-sektor strategis seperti teknologi dan infrastruktur. Salah satu kejutan terbesar adalah penguatan nilai tukar rubel setelah sanksi diterapkan, di mana pada tahun 2022, di bulan Februari, rubel melemah dengan nilai tukar tertinggi pada 135 rubel per dolar Amerika di awal Maret. Namun, Rusia berhasil memperbaiki nilai tukar rubel sejak bulan April 2022. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti peningkatan permintaan akan rubel untuk membeli energi Rusia dan kebijakan moneter yang ketat dari Bank Sentral Rusia. Meskipun ekonomi Rusia mengalami penurunan pada tahun 2022, namun
Rusia telah menunjukkan ketahanan yang luar biasa di tahun berikut, di mana tahun 2023 menjadi titik balik dengan pertumbuhan PDB mencapai 3,6% yang bahkan melampaui negara maju lainnya. Now, Russia is the most sanctioned country in the world, and yet this year its economy is set to grow faster than all advanced economies, according to the International Monetary Fund. Lantas apa hubungannya ketahanan ekonomi Rusia dengan Indonesia? Ternyata cukup signifikan. Indonesia dan Rusia memiliki hubungan dagang yang cukup erat. Walaupun nilai perdagangan bilateral kita tidak sebesar dengan negara lain, Indonesia masih mengimpor beberapa komoditas penting dari Rusia, seperti gandum dan pupuk. Ketahanan ekonomi Rusia berarti pasokan komoditas ini tetap stabil, dan ini penting bagi ketahanan pangan kita. Kekosongan pasar yang ditinggalkan Rusia di beberapa negara dapat menimbulkan konflik ekonomi global berkepanjangan. Jerman mulai keluarkan peringatan akan terjadinya krisis gas lantaran adanya kekhawatiran Rusia menghentikan pasokan gasnya ke Jerman, kecuali dibayar menggunakan rubel Rusia. Oleh karena itu, dengan pemerintah Indonesia yang telah mengambil sikap netral dalam konflik ini, akan memungkinkan kita untuk tetap menjalin hubungan ekonomi dengan kedua pihak. Kita juga harus cermat dalam menyikapi hal tersebut untuk menghindari dampak negatif bagi ekonomi kita. Terlebih lagi, pada Agustus 2023, Indonesia telah mendapatkan undangan untuk bergabung dengan BRICS, Brazil, Rusia, India, China, dan South Africa pada KTT BRICS ke-15 di Johannesburg. Indonesia juga telah memperhitungkan keuntungan ekonomi dengan bergabung pada BRICS. Namun, keputusan akhir akan dibuat oleh pemerintahan mendatang yang dipimpin Presiden terpilih Prabowo Subianto. Jadi, mengapa ekonomi Rusia tetap kuat di tengah perang? Jawabannya adalah kombinasi dari kekuatan sektor energi, adaptasi yang cepat, dukungan pemerintah, dan kuatnya mata uang. Namun, kita perlu ingat bahwa situasi ini sangat dinamis dan bisa berubah. Mari kita terus pantau perkembangannya. Terima kasih banyak sudah menonton video saya. Saya sangat suka Indonesia dan buat video ini untuk memberikan sedikit ilmu baru kepada teman-teman Indonesia. Dukungan kalian menjadi motivasi saya untuk membuat video berikutnya. Jadi tolong subscribe channel ini, like, dan komen ya. Perusahaan saya Timdo, kami menyediakan layanan IT seperti pembuatan website dan aplikasi mobile, AI, serta konsultasi IT. Kami juga memiliki kursus yang ajarkan teknologi untuk anak-anak dan remaja. Kemudian, kami ada program yang mengajarkan bahasa Jepang untuk mendukung teman-teman bekerja di Jepang. Jika teman-teman tertarik dengan layanan kami atau ingin kolaborasi dalam bisnis, silakan hubungi saya. Saya sangat menanti kolaborasi dengan teman-teman semuanya. Arigatou!